Ya, Pak Anies itu membahas hal yang serupa, makanya saya tanya, duluan apakah, dibandingkan dengan Pak Zulkifli Hasan. Bukan soal duluan, apakah Bung Daniel? Iya, itu yang tadi saya sebutkan. Duluan, jangan duluan. Kan diurang. Jangan gitu. Itu kena ke diri Anda sendiri. Tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas informasi politik jelang Pilpres 2024. Nampak bahwa semakin dekat waktu pencoblosan, ya tinggal berhitung beberapa hari lagi. Suasana semakin memanas, ya. Nampak ribut-ribut di antara para tim ses yang mencoba saling mendegradasi gagasan-gagasan dan capaian daripada masing-masing capres cawapres ini. Memang dari berbagai pemberitaan, ya, lembaga-lembaga survei masing-masing sudah memunculkan isu-isu bahwa ini bakal berlangsung satu putaran saja karena ada satu calon yang bakal memenangkan Pilpres ini dengan satu putaran. Itu kemudian dibantah oleh capres tim ses dari capres lain, sehingga terjadilah adu argumentasi yang menurut saya ini menarik, ya, untuk kita coba simak sama-sama, kita telah dan kita berikan komentar bagaimana para tim ses ini mencoba membangun argumentasinya, ya, dalam mencoba menarik simpati publik terhadap calon masing-masing. Nah, seperti apa ribut-ribut mereka, kita simak sama-sama. Pertarungan hidup mati, berebut tahta Presiden RI. Ini kelihatannya ini ditujukan untuk orang politik dinasti. Karena tahta ini kan sebenarnya istilah untuk kingdom, ya. Jadi ini judulnya maksudnya apakah ini untuk politik dinasti atau apa? Ini untuk menggait pemirsa tepatnya, Bang. Iya. Yang kedua hidup mati. Jadi gini, saya ini berkali-kali diskusi dialog dengan Pak Anies dan sesekali dengan Pak Muhaimin karena saya mengenal dia dari tahun 80-an sebagai tokoh gerakan mahasiswa, ya, di Indonesia. Ini kita tidak ada mau merebut tahta seperti mati-matian begitu. Kita ini ingin tetap mempertahankan demokrasi, membangun demokrasi yang sehat, beradu untuk mengabdi kepada rakyat, ya. Jadi ini adalah untuk bagian pengabdian. Jadi kita bertarung, berkompetisi. Bukan kita mau hidup mati, enggak. Yang hidup mati ini saya lihat memang cuma Jokowi sama Prabowo. Ya, kalau yang saya lihat Pak Ganjar dan Mahfud juga kelihatannya mereka itu juga, dia itu sungguh-sungguh untuk mempertahankan demokrasi. Makanya ketika tadi berkembang ada salam 4 jari itu, saya melihat ini sebenarnya kelompok nomor 1 dan nomor 3 memang mempersepsikan ini bukan perebutan mati-matian untuk tahta, untuk politik dinasti, tapi ini adalah untuk menegakkan demokrasi. Kenapa? Karena kelompok 01 dan 03 itu memang orang yang dari dulu membangun reformasi di Indonesia, menumbangkan orde baru, ya, Ibu Megawati dan Ganjar dan Pak Mahfud, kemudian saya, Pak Anies dan lain-lain. Itulah anak-anak reformasi tahun 98 yang menurunkan mertuanya Prabowo. Karena mertua Prabowo itu 30 tahun berkuasa menindas rakyat, dan dia juga sekarang ketika berkuasa dia jauh dari rakyat. Jadi saya bilang ini Prabowo ini betrayal, pengkhianat terhadap rakyat yang mendukung dia di 2014 dan 2019, di mana saya jadi direktur, ya, saya ini dulu direktur relawan, boleh di googling ya, Saganda Nenggolan, direktur relawan Prabowo, ya, Hatta Rajasa 2014. 2019 saya kampanye Prabowo sampai ke Banyuwangi bersama Kiflan Zen, ditugaskan oleh namanya Jenderal Joko Santoso. Waktu itu Prabowo itu betul-betul di mata kita itu adalah pemimpin rakyat, tapi kemudian dia betrayal, dia meninggalkan kita, meninggalkan pendukungnya. Jadi sebenarnya ini kemudian ketemu juga dengan Jokowi, yang itu saya sebut malin kundang. Kenapa Jokowi malin kundang? Karena dia itu meninggalkan ibu yang membesarkan dia, namanya Ibu Megawati. Jadi dua-dua ini membuat sakit hati di rakyat 01 dan 03. Akhirnya orang bilang sekarang salam 4 jari, bersatulah 01 dan 03, dibawa di rakyat.
Dan kemudian kita lihat Pak Muhaimin tadi di TV tadi, dia menghormati pilihan rakyat itu. Ya walaupun di atas antara Pak Ganjar, Pak Anies dan ini belum ada kesepakatan, tapi kita itu nomor 1 dan nomor 3 pada akhirnya. Karena desakan rakyat mungkin akan menyingkirkan 02 sebelum tanggal 14 ini. Jadi jangan sampai dia masuk ke putaran kedua gitu. Ini yang saya lihat dari salam 4 jari tadi. Tapi tadi juga dipertanyakan Bang Daniel soal kampanye 01 kok kesannya nggak elok ya, bawa agama Bang. Oh, jangan. Malaikat Jibril turun ke bumi, apalagi tadi. Itu kan dia melempar air ke muka sendiri. Yang begini-gini kampanye itu siapa kemarin Prabowo itu? Siapa namanya? Bukan Zulkifli Hasan. Kan udah kita bahas bulan lalu. Orang disuruh sama Zulkifli Hasan tuh kalau sholat begini nih, jangan 1 jari 2 jari. Kok nggak dihitung itu? Ya kan untuk bilang Prabowo milih Prabowo loh. Gitu loh. Jadi kita harus refleksi diri sendiri dulu sebelum menuduh orang lain gitu. Kalau yang tadi tuh nggak level menteri, yang tadi itu kan cuma level orang-orang kampanye. Itu menteri Bang yang Taganda. Justru yang pertama yang bahas tentang amin-amin itu Pak Anies. Pak Anies bareng dengan Ustadz Abdul Somad bercanda threadnya itu. Beda kalau ini itu yang saya sebut. Begini ya, teman-teman di awak lalukan di namanya bukan. Ini harus tahu Bung Daniel. Itu namanya Menteri Republik Indonesia pakai uang negara datang ke Semarang ya, dibayar semua hotelnya itu oleh kementerian, kemudian berkampanye. Itu sama seperti tadi Pak Prabowo sama Pak Jokowi tadi itu pakai uang negara nggak itu? Hah? Yang kita bahas tadi itu terkait dengan menggunakan agama sebagai alat tadi. Ya, Pak Anies itu membahas hal yang serupa. Makanya saya tanya duluan dibandingkan dengan Pak Zulkifli Hasan. Bukan soal duluan, apakah Bung Daniel? Iya, itu yang tadi saya sebutkan. Duluan, jangan duluan. Videokan diurang. Jangan gitu. Itu kena ke diri Anda sendiri. Tadi kan saya udah bilang Anda mengkritik kelompok Anies menggunakan agama. Sekarang saya bilang apakah Zulkifli Hasan sebagai menteri yang pendukung inti daripada Prabowo begini nggak? Tunggu, Anda tahu nggak itu? Teksnya itu yang dilakukan Pak Zulkifli Hasan itu bukan terkait dengan penggunaan alat agama. Itu hal yang berbeda. Hal yang sama itu dilakukan oleh Pak Anies di awal. Jangan denial. Jadi bahkan kalimatnya sama persis. Hal yang sama. Enggak, itu hal yang sama means what? Bukan. Means bahwa Pak Anies dengan Pak Zulkifli Hasan itu adalah konteks dalam tanda kutip. Ya, itu bercanda ala-ala anak pesantren. Itu kan konteksnya yang tadi itu yang di tim kampanye Pak Anies itu gini terang menggunakan agama sebagai alat. Itu yang berbahaya. Itu jangan. Pokoknya itu. Ya, jadi kalau kita simak ya bagaimana perbincangan apa yang diribut-ributkan mereka, bahwa ini mungkin karena mengarah kepada klaim-klaim, ada yang mengklaim bisa menang dalam satu putaran yang kemudian coba dibantah oleh tim ses yang lain. Tetapi yang jelas bahwa bagi kita ya, siapapun nanti pemenangnya, ya keberlanjutan ini ya tentu sesuatu yang sangat prinsip dalam pembangunan bangsa dan negara, bahwa siapapun yang terpilih tentu harus melanjutkan estafet kepemimpinan ya menuju cita-cita pembangunan nasional. Yang salah jika kemudian yang berlanjut itu adalah permusuhan, kemudian dendam politik ya dan sebagainya yang hanya akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai rakyat ya, sebagai orang awam ya, kita tentu akan terbuka menerima siapapun nanti akan menjadi pilihan rakyat yang dicapai ya melalui prosedur-prosedur kenegaraan yang sudah dilakukan ya melalui aturan main yang telah kita sepakati bersama, sehingga tidak ada istilah-istilah yang kemudian menganggap bahwa si ini adalah begini dan sebagainya. Tetapi pilihan mayoritas rakyat tentu itulah yang akan menjadi pemimpin kita, dan yang tidak boleh itu adalah keberlanjutan permusuhan. Ini yang harus kita buang jauh-jauh. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.